Halo guys, ketemu lagi dengan saya di info seputar PNS. Di video kali ini kita akan membahas berapa sih gaji PNS lulusan sarjana. Tapi sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel kita ya, agar kita terus berkembang dan membuat video-video lainnya seputar PNS. Oke? Di tahun 2019 kemarin, pemerintah secara besar-besaran membuka formasi CPNS. Tercatat lebih dari 5 juta orang melakukan pendaftaran di situs resmi BKN. Mereka mendaftar agar diterima menjadi PNS. Namun, apakah mereka tahu berapa sih sebenarnya gaji PNS? Di video kali ini, saya akan membahas berapa sih gaji PNS lulusan sarjana. Kita simak yuk guys. Halo guys, kali ini kita akan membahas berapa sih gaji CPNS lulusan sarjana. Oke, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah seorang PNS digaji berdasarkan golongan ruang atau pangkatnya. Nah, kalau kalian dinyatakan lulus dari sarjana, maka kalian akan mendapatkan golongan ruang 3A tepatnya. Nah, jika kalian lulus dari SMA, maka kalian mendapat golongan ruang 2A. Saya akan menunjukkan contoh SK CPNS asli lulusan sarjana. Oke, bisa kita lihat bahwa yang bersangkutan SK CPNS ini lulusan S1 Teknik Informatika tahun 2013. Maka golongan ruangnya adalah 3A. Masa kerja 0 tahun 0 bulan. Diberikan gaji pokok setiap bulannya sebesar 80% guys. Jadi kenapa 80%? Memang CPNS itu diberikan gaji 80% dari gaji pokoknya guys. Jadi 80% dikali 2.456.700. Nah, itulah gaji yang diterima setiap bulannya. Sebenarnya selain gaji, banyak komponen lain yang diterima oleh seorang PNS. Nah, kalau kita lihat, gaji pokok itu dasarnya adalah PP 15 tahun 2019. Gaji PNS itu seluruh Indonesia sama guys, nggak beda. Jadi kalau kita lihat peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 guys. Jadi sudah 18 kali diubah tentang gaji PNS ini guys. Jadi kalau kalian cari di Google PP 15 tahun 2019 guys, ini bisa kalian lihat peraturan ini guys. Jadi di peraturan ini ada lampirannya. Kita lihat lampirannya. Oke, lampirannya itu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa ketika kalian lulus CPNS dari sarjana, maka golongan kalian adalah golongan 3. Golongan 3 dengan ruangnya adalah A. Jadi golongan 3A. Golongan 3A dengan masa kerja 0, MKG itu masa kerja golongan, MKG 0. Jadi kalian akan mendapatkan 2.579.400 guys. Lumayan ya guys, 2.579 guys. Jadi seluruh Indonesia itu gaji pokoknya itu sama guys, tidak ada yang beda guys. Oke, untuk mempermudah perhitungan saya akan memindahkan ke Excel guys. Oke, ini saya buatkan gaji pokok CPNS 3A 2.579.400. Nah, coba kita lihat tadi SK CPNS yang tadi ya. Kita lihat SK CPNS-nya 80% dikali 2.456.700. Lah, kok beda guys ya? Oke, jadi kenapa berbeda? Jadi 2.456 itu adalah gaji peraturan gaji yang sebelumnya guys. Jadi itu tahun 2015 guys. Jadi ini yang terbaru tahun 2019 sudah berubah guys. Jadi dulu itu gaji 2.456.700 guys tahun 2015 guys. PP 30 kalau nggak salah guys. Nah, sekarang sudah 2.579.400 guys. Itu dikalikan 80% guys. Jadi 2.579.400
dikali 80% sama dengan 2.063.520 guys. Kemudian selain gaji pokok, PNS itu mendapatkan tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga itu terdiri dari tunjangan suami atau istri, kemudian tunjangan anak. Tunjangan suami atau istri itu persentasenya adalah 10% guys. 10% dari 2.063.000 ya guys, bukan 2.500.000 guys. Jadi 10% dari 2.063.000 itu adalah 206.000 sorry guys, 206.352 rupiah guys. Jadi tunjangan istri atau tunjangan suaminya itu 206.000 guys. Kemudian tunjangan anak guys. Tunjangan anak itu satu anak itu 2% guys, dan dengan maksimal yang ditanggung adalah 2 orang anak guys. Jadi kalau kalian lulus CPNS dengan 1 orang istri dan 2 orang anak, maka bertambah 206.000 dan 82.000 guys. Lumayan ya guys. Jadi kalau 3 anak nggak bisa guys, jadi cuma 2 anak aja. Jadi maksimal tunjangan keluarga itu 10% dari tunjangan istri dan 4% dari tunjangan anak guys. Kemudian setelah tunjangan keluarga ada tunjangan fungsional umum. Nah, jadi ada namanya tunjangan fungsional umum itu 185.000 guys. Kemudian ada tunjangan beras guys. Tunjangan beras ini dihitung dari berapa orang anggota keluarga. Jadi kalau kalian masih single, maka kalian akan mendapatkan tunjangan beras hanya 72.000. Tapi kalau kalian sudah menikah dan punya 2 anak, maka 72.000 tadi itu dikali 4 orang, sehingga total 289.680. Nah, dari semua tadi itu kalau ditotal, maka totalnya adalah 2.827.093 rupiah. Lumayan ya guys. Atau menurut kalian ini kecil guys? Kalau menurut saya ini sih dulu sangat besar guys, karena dulu saya setelah lulus kuliah langsung bekerja menjadi PNS. Nah, selain komponen-komponen yang saya sebutkan tadi, sebenarnya ada komponen namanya tunjangan kinerja atau TPP. Nah, saya masih membuat di situ tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena setiap instansi itu tunjangan kinerjanya itu berbeda-beda guys. Nah, sedikit informasi gini guys. Kalau kalian melamar CPNS di instansi guys, kalau bisa cek dulu guys berapa tunjangan kinerja di instansi tersebut. Karena setiap instansi itu berbeda tunjangan kinerjanya guys. Ada yang belasan juta guys, ada yang 8 juta, ada yang 6 juta guys, ada yang cuma 3 juta guys, ada bahkan yang cuma 250.000 guys. Jadi tunjangan kinerja ini setiap instansi berbeda. Nah, kalau kalian Google itu bisa langsung dapat guys berapa tunjangan kinerjanya guys. Contohnya di Pemprov DKI guys, itu bisa belasan juta guys. Kalau di tempat admin sendiri guys, di tempat saya guys, itu CPNS lulusan sarjana itu guys sekitar 2.400.000 guys. Lumayan ya guys. Jadi total itu 5.227.000. Wah, lumayan ya guys. Apakah masih minat jadi CPNS guys setelah melihat nilai 5.200.000 itu guys? Nah, penghasilan 5.200.000 ini belum dipotong pajak ya guys, dan potongan-potongannya guys. Nah, 5.227.000 ini masih penghasilan sebagai CPNS guys. Kalau kalian sudah menjadi PNS tentunya itu akan berubah guys, karena gaji pokok yang sebelumnya 80% menjadi 100% guys. Kemudian tunjangan suami, anak, dan tunjangan kinerja guys. Oke, kemudian tunjangan kinerja ini sebenarnya diberikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Memang berbeda-beda namanya di setiap instansi. Kalau di daerah biasanya namanya TPP. Kemudian di guru namanya sertifikasi guru. Nah, jadi berbeda-beda guys. Kemudian selain tunjangan kinerja ini, ada tunjangan-tunjangan lain yang diberikan pemerintah kepada seorang PNS karena hal tertentu. Contoh 1, karena bekerja di daerah terpencil. 2, karena bekerja di daerah terluar atau perbatasan. Nah, jadi itu tidak admin sampaikan, memang karena admin tidak bekerja di instansi tersebut. Oke, kemudian ada yang namanya uang makan. Nah, uang makan ini diberikan kepada PNS karena bekerja. Jadi pemberiannya harian ya guys. Jadi ada peraturan Menteri Keuangan mengenai hal tersebut. Jadi di instansi yang admin bekerja itu tidak diberikan uang makan sesuai dengan PMK guys. Jadi makanya admin tidak memasukkan di sini guys. Oke. Mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan. Di video selanjutnya admin akan menyampaikan mengenai fasilitas apa sih yang diberikan pemerintah atau negara kepada seorang PNS. Kalau kalian tahu guys, itu yang pertama adalah gaji dan tunjangan kinerja. Kemudian seorang PNS itu juga mendapatkan pensiun. Nah,
Selain pensiun, apa-apa lagi yang didapatkan seorang PNS? Penasaran kan guys? Tunggu video kita selanjutnya guys. Oke? Jangan lupa subscribe channel kita ya, agar kamu tidak ketinggalan video yang kita upload. Oke, terima kasih.